situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Kementerian Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri ya. Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai undang-undang di pembukaan alinea 4 menertibkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada, gitu ya kira-kira. Tadi kan teman-teman udah cukup banyak berita lah hari ini ya. Jadi assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi yang pertama hari ini Jumat 10 April 2026. Tadi sore baru saja teman-teman hadir juga atas perintah Bapak Presiden diserahkan uang cash senilai sekitar 11,4 triliun. Itu apa? Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan ya. Yang mana sejak 1 tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih 370 triliun. Oke. Nah, poinnya apa? Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas konkret bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya mau jawab juga. Sekarang ini ada suatu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke. Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah
pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini, ya. Semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Kemudian satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini, ya. Semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Pengamat beras ini apakah terkait dengan pernyataan Pak Ferry Amsari yang menyoroti soal stok beras nasional? Oh enggak, saya secara menyeluruh saja. Oke, tadi saya bilang ada inflasi pengamat, ada banyak sekali pengamat. Anda mungkin lebih paham dari saya, itu secara menyeluruh. Oke, lanjut ya. Anda silakan. Yuk. Bapak Presiden. Gantian dong, dikagetin kaget kan? Agenda Bapak Presiden katanya mau ke Rusia dalam waktu dekat, akan membahas masalah energi, mungkin BBM untuk sebagai substitusi impor yang selama ini dilakukan. Apakah benar seperti itu? Ya, ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerjasama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang, dan mungkin Pak Menteri SDM sudah menyampaikan juga, ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang, ya. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin lebih confirmnya besok, pasti Kemenlu akan menyampaikan kemana negara yang sudah confirm akan dikunjungi Bapak Presiden. Oke? Nah, saya yang tunjuk sekarang, gantian. Ya, yuk mau nanya, kamu? Enggak? Mbak? Mbak? Belum? Nggak mau nanya? Mau nanya? Bentar, saya yang tunjuk. Terkait tadi pengamat Sudah ditanya tadi, yang lain. Mbak? mungkin ini tanggapan mengenai penggeledahan di kementerian dari tanggapannya dari Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke, dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti, ya, itu silakan diperiksa, gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta, gitu ya. Itu kira-kira. Ya. Mas, ada dua pertanyaan. Yang pertama soal motor BGN itu seperti apa sih sebenarnya pengadaannya? Kemudian yang kedua mengenai harga plastik ini, Menteri Perindustrian udah komunikasi belum dengan Pak Presiden? Oke, untuk yang dua itu tentunya yang Kepala BGN kemarin dan tadi kemarin habis sebelum rapat
koordinasi sudah menjawab juga. Mungkin banyak belum lihat. Kemudian yang kedua, untuk yang Menteri Perdagangan tentang plastik, itu beliau juga sudah jawab. Dan juga Menteri Ekonomi juga sudah menjawab juga. Nanti tolong dicek aja kembali. Ya, silakan. Saya Mas, Ya. soal ini saya mau nanya soal terkait postingan Mas, kan sempat memposting pertemuan dengan Aqua Press. Dengan siapa? Apa sih? Dengan Aqua Press. Itu apa sih Mas isinya Mas? Kemudian yang kedua, Mas Aqua Press juga mendesak soal adanya hakim FO di peradilan kasus Andi Yunus. Oke, yang pertama, minggu lalu menghadap Pak Wakil Presiden, silaturahmi Lebaran masih di bulan Syawal, itu minggu kedua bulan Syawal. Saya diberi kehormatan oleh beliau untuk diterima khusus selama 1,5 jam. Banyak hal yang dibicarakan, tentunya pembicaraan tertutup. Itu aja kira-kira. Oke, terakhir. Silakan. Mau follow up soal ini Mas, pasukan gugurnya 3 pasukan TNI di Indonesia. Sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari pemerintah dalam evaluasi, apakah sampai tahap untuk menarik pasukan TNI seluruhnya dari Indonesia? Oh, tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI, kemudian Kementerian Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri, ya. Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai undang-undang di pembukaan alinea 4 menertibkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada, gitu ya kira-kira. Oke. Mau nanya boleh? Ntar, situ udah, Anda dua kali. Terakhir ya. Saya belum. Banyak udah. Kamu. Terkait ini Mas, tadi Mbak Fatuna terkait dengan tadi motor MPG ini kan baru Pak Alger menjelaskan, tapi pada dalam Mas urgensinya apa sih Mas, kan banyak pihak yang mendorong mendesak pasti urgensi dari pemerintah menganggarkan motor listrik kan bisa khususnya di daerah kan masih listrik dimasifkan di perhatian dari ini, bagaimana sih Mas? Itu jawaban pastinya ada di Bapak Kepala BGN, oke? Jadi tentunya itu sudah dilakukan dan beliau sudah menjawab. Jadi biar ada kesamaan jawaban, nanti hal itu akan disampaikan langsung besok. Anda pasti akan diundang juga oleh Kepala BGN, oke? Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.